Oke, teman-teman, ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya dan ini adalah langsung ke tutorialnya. Pertama, ini adalah hasil penelitian saya. Di sini saya juga pakai Google Forms. Teman-teman bisa lihat ini adalah hasilnya langsung berupa angka kayak gitu. Sementara ini penelitian saya yang lainnya, ini datanya adalah berupa kata-kata seperti ini. Nah, teman-teman saya yakin ada yang kayak gini, ada juga yang udah langsung ke angka seperti ini. Nah, bagi yang masih kayak gini, tadi caranya harus diganti dulu menjadi angka dengan cara apa? Di Ctrl F, kemudian diganti misalnya selalu skornya berapa, kadang-kadang skornya berapa. Seperti itu. Nah, ini langsung aja ya teman-teman ke langkah apa namanya ketika kita akan mengubah item menjadi item yang scoring item unfavorable menjadi yang favorable seperti itu. Nah, misalnya aja ya, ini misalnya nih, ini saya mau mengubah, misalnya ini skor item 1, 2, dan 3 gitu misalnya, sorry, 1, 2, 3 ini adalah item yang unfavorable gitu ya, terus kita mau ganti skornya. Nah, kemudian ini bisa saya warnain dulu ya, misalnya kita kasih tanda warna kuning kayak gitu biar kita tahu mana aja sih yang unfavorable, karena mungkin tempatnya akan terpencar-pencar ya. Nah, kemudian kalau sudah kita Ctrl C atau di copy, kemudian kita pindahin ke sini misalnya. Bentar. Biar gampang jadi A1, 2, dan A3. Ini ya teman-teman, di sini A1, A2, dan A3. Nah, di sini beda sama punya kalian. Di sini ada 9 pilihan jawaban, jadi banyak sekali. Nah, intinya sih sebenarnya sama, yaitu kita pakai Ctrl F, kemudian kita replace. Misalnya kan berarti kalau angka 9 jadinya 1 gitu ya. Kemudian udah kita replace all. Nah, gitu ya. Jadi angka 9-nya tadi udah langsung berubah menjadi 1 kayak gitu. Kemudian misalnya angka 8, dia berubah jadi 2 gitu ya. Kemudian oke. Nah, nanti satu-satu semuanya seperti itu. Gitu. Nah, nanti silakan bisa dicoba di punya kalian. Kalau misalnya semuanya udah selesai, kita Ctrl C lagi, habis itu kita pindahin lagi lah dia ke sini, Ctrl V. Seperti itu. Gitu, teman-teman caranya. Tuh, tapi ini hanya pura-pura aja, nanti silakan bisa dipraktekkan di punya kalian. Oke, nah selanjutnya ini kita akan membuka yang SPSS. Nah, saya akan ngajarin gimana caranya kita membuka file Excel di SPSS. Nah, caranya adalah di sini ya, teman-teman. Ini ada file. Kemudian teman-teman klik open, kemudian klik yang data. Kemudian akan muncul kayak gini. Nah, silakan dicari dulu dokumen kalian yang mau dianalisis itu ada di mana. Misalnya nah, kan di sini adanya terus kita lihat files of type. Di sini kan SPSS. Jadi yang muncul ya data SPSS doang gitu. Nah, kalau kita mau buka file Excel, ini kita perlu ganti dulu terus kita pilih yang Excel. Nah, yang ini. Ini ya, teman-teman. Nah, jadinya keluarlah semuanya yang Excel seperti itu. Gitu. Jadi, terus misalnya nih saya mau buka yang tadi yang form set 1. Nah, kita tunggu dulu teman-teman, emang akan butuh waktu. Nah, nanti akan muncul form seperti ini, terus kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Apa namanya? Nanti ini hasilnya yang masih kayak gini ya, belum diganti. Ini juga bisa diganti di sini. Nah, tapi caranya kurang lebih adalah seperti tadi, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya caranya kayak tadi. Sekarang saya akan mempraktekkan gimana caranya tadi nge-transform dari skor unfavorable-nya tadi. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Nah, di sini sudah tersedia data. Ini salah satu dari penelitian saya juga ya, teman-teman. Ini ada lumayan banyak sih datanya di sini. Nah, di sini saya punya 10 item nih di sini. Yang akan saya ganti skornya range-nya 1 sampai 5. Nah, kita akan mengubah nih misalnya ya. Yang jadi tadi caranya yang skor unfavorable-nya menjadi favorable seperti itu.
Nah, caranya tadi adalah transform, klik transform ini ya. Jadi semua menu SPSS itu ada di atasnya sini. Kemudian klik transform, kemudian teman-teman bisa klik yang recode into same variables nih, baris keempat. Nah, kemudian di sini ada 10 item ya. Di sini A1, A2, A3, A4, A5 sampai A10. Misalnya nih, ini sebenarnya harus ini labelnya sih, harusnya dia munculnya A1, tapi bisa sama aja sebenarnya. Jadi misalnya nih ya, item 1, 2, dan 3 itu adalah unfavorable, maka kita klik tanda panah ke sini. Kemudian kita klik old and new values. Kemudian misalnya ya, kan skornya tadinya 5, jadinya 1. Terus kita klik add, kemudian 4, jadinya 2, klik add, terus habis itu 3, tetap 3, terus sini 2, jadinya 4, terus misalnya sini 1, jadinya 5, seperti ini. Kita klik add. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita klik continue. Kalau sudah, kita klik OK, dan langsung dia akan berubah skornya. Yang item 1, 2, dan 3, seperti itu caranya. Gitu. Jadi cukup mudah ya, teman-teman. Nah, kalau sudah nih, ini pura-puranya item 1 sampai 10 adalah item yang mau kita analisis reliabilitasnya dan daya bedanya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik scale, pilih scale nih ya. Kan di sini ada macam-macam tuh pilihannya. Ini nanti ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita cari yang scale. Scale, kemudian pilih yang reliability analysis, kita klik. Habis itu kita masukin 10 item tadi ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah ya, kita klik yang ini, masukin ke sini. Nah, di sini modelnya ada macam-macam ya. Ada alpha, split half, Goodman, parallel, strict parallel. Nah, karena kita mau pakai yang alpha, ya udah jadi yang paling praktis emang yang alpha aja. Terus kalau udah kita bisa klik yang ini, kotak statistik ini. Terus untuk descriptive, klik semuanya, item, scale, dan scale if item deleted. Terus summaries bisa klik means dan variance. Sebenarnya kalau kalian mau klik semuanya ini juga boleh, yang ini juga boleh, inter itemnya. Ini diklik juga aja, nggak apa-apa, correlations-nya. Biar kita sama-sama tahu nanti hasilnya kayak gimana. Sama covariance-nya juga boleh diklik. Gitu. Kalau udah kita klik continue dan kita klik OK. Ya, kita tunggu dulu hasilnya ya, teman-teman. Ini. Nah, pertama bisa kita lihat dulu dari sini. Di sini ada 500 N-nya, dari N-nya benar atau enggak. Di sini saya ada 525-an orang kayak gitu. Nah, di sini kemudian teman-teman lihat di bagian ini, Cronbach's alfanya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa skornya adalah 0,294. Ya, silahkan dikira-kira, kira-kira reliabilitas 0,294 itu bagus atau enggak. Gitu. Dan reliabilitas bagusnya yang seberapa. Itu ya. Di sini N of itemsnya atau jumlah itemsnya adalah 10. Gitu. Terus ini item statistiknya, jadi per itemnya, jadi misalnya ini ya, item 1 saya memahami apa itu pandemi COVID, min-nya adalah 1,76, standar deviasinya sekian, N-nya ini adalah jumlah yang menjawab adalah sekian. Seperti itu. Min itu tuh jadi kan misalnya skornya 1 sampai 5. Skor 1 sampai 5, dia ini berarti skornya rata-ratanya ada di 1,76 gitu ya. Berarti kan dia cukup rendah ya, di bawah rata hipotetiknya gitu. Jadi dia di bawah cenderung rendah gitu pemahaman tentang COVID-nya. Kemudian di sini misalnya nih ya ada item yang tinggi 4,64, jadi sangat tinggi kayak gitu kan. Seperti itu, sangat sesuai. Nah, terus ini inter item correlation matrix-nya, jadi sebenarnya dikorelasiin antara item satu dengan item yang lain-lainnya, seperti itu. Ini kalau kalian nggak mau baca juga nggak apa-apa, nanti yang bagian correlation tadi bisa dihapus aja. Tuh, kemudian ini covariance juga ada. Terus ini summary of items-nya. Jadi ini adalah rata item, rata variance gitu. Nah, yang paling penting yang akan selalu kita lihat adalah di kotak item total statistics. Silahkan diperhatikan, dibaca baik-baik. Tulisannya adalah item total statistics. Di mana di dalamnya itu adalah scale mean if item deleted, scale variance if item deleted, corrected item total correlation, squared multiple correlation, dan Cronbach's alpha if item deleted. Oke, teman-teman, di sini, di dalam tabel ini, dua hal yang harus diperhatikan, dan yang paling penting adalah yang ini. Satu, kemudian yang kedua adalah yang ini, gitu.
Jadi yang ini corrected item total correlation adalah yang kita sebut atau di dalam psikometri kalian sebut sebagai daya beda item atau disebut juga daya diskriminasi item. Kayak gitu. Apa itu daya beda dan daya diskriminasi itu akan saya jelasin nanti. Nah, intinya adalah daya beda item adalah seberapa sebuah item itu mampu membedakan orang yang misalnya ya, ini kan tentang COVID gitu. Pemahaman COVID-nya tinggi dan yang pemahaman COVID-nya rendah, seperti itu. Gitu maksudnya. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin kalau yang di bukunya Pak Azwar itu di sini item yang dianggap lolos, dianggap daya bedanya tinggi adalah item yang memiliki daya beda minimal 0,30 atau 0,3 gitu. Nah, di sini teman-teman lihat aja bahwa di sini kan ada yang minusnya, ada yang minus 0,205 dan seterusnya, ada yang positif gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa yang bagus adalah yang minimal 0,3 gitu. Jadi yang ini nanti misalnya kan udah jelas minus kan berarti jelek itu ya. Terus misalnya ini nih, ini 0,083, ini juga jelek. Ini di bawah 0,3, ini di bawah 0,3, ini di bawah 0,3. Jadi ini nanti bisa, jadi kita analisis ulang dan item-item yang di bawah 0,3 itu tidak perlu dimasukkan ke dalam analisis reliabilitas. Nanti akan saya tunjukin di sini. Gitu. Nah, yang di sini maksudnya adalah jadi ini tuh kalau item ini di delete, berapa sih peningkatan reliabilitas alpha Cronbachnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau ini dihapus, maka alpha Cronbachnya yang tadi cuma 0,294 akan meningkat jadi 0,383 gitu. Jadi ini emang harus dihapus biar reliabilitasnya bisa meningkat seperti itu. Jadi sekali lagi diperhatikan correct ini tabel yang ini yang judulnya item total statistik, kemudian corrected item total correlation dan Cronbach alpha if item deleted seperti itu. Jadi bisa dilihat sekali lagi kalau yang di bagian corrected item total correlation ini yang bagus menurut Pak Azwar loh ya. Ini menurut Pak Azwar, bukan menurut kesepakatan para peneliti itu bukan. Nanti bisa dibaca lebih detail lagi di bukunya Pak Azwar. Karena itu adalah Pak Azwar yang menentukan, bukan kesepakatan orang-orang sedunia gitu. Cuman Pak Azwar mengambil 0,3 itu karena itu paling aman. Seperti itu menurut beliau. Kalau misalnya kalian mau pakai 0,250 itu juga boleh sebenarnya gitu. Jadi ini kan bisa masuk ya kalau 0,277 karena batas minimalnya adalah 0,25. Jadi nanti sebenarnya tergantung sama situasi kalian. Misalnya item kalian banyak yang gugur nih kayak gitu kan. Nah, kalian bisa menurunkan tarafnya jadi 0,25. Seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, kalau sudah ini sudah selesai, jadi kita bisa lihat ya tadi item yang jelek itu adalah item 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian yang item ini 0,83 ini 1, 2, 3, 4, 5 sama 7 gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 6 item dari 10 item yang memiliki daya beda rendah. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita menganalisis ulang. Jadi kita analyze lagi, terus kita klik scale lagi, terus kita klik reliability analysis lagi. Nah, kita buang nih jadi maksudnya tidak kita masukkan item-item yang daya bedanya rendah tadi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini kan tadi saya memahami apa itu pandemi COVID. Tadi kan jelek nih ya, minus 0,205. Jadi kita klik anak panahnya balik ke sana gitu. Jadi kemudian yang item kedua berusaha tidak keluar rumah juga kita balikin. Kemudian terus yang berada di luar rumah juga kita keluarin. Terus yang mencuci tangan juga ya. Terus yang saya segera ke puskesmas ini juga ya. Terus habis itu saya mencuci tangan dengan hand sanitizer ini juga ya. Kemudian saya segera ke puskesmas itu juga ya. Kemudian saya berusaha keras agar bla 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 juga ya. Sama yang terakhir adalah saya mematuhi anjuran untuk tidak mudik. Ya, jadi sisanya sebenarnya cuma ada 3 item saja. Seperti itu. Kalau sudah kita klik, intinya tuh item-item yang memiliki daya beda rendah seperti kita bisa lihat di sini itu semuanya dikeluarin ke dalam kotak ini. Jadi mereka tidak akan diikutkan dalam analisis reliabilitas yang selanjutnya. Udah kita klik OK. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa Cronba alfanya tadi kan kalau di sini ada 0,294 itu 10 item. Nah, di sini setelah kita buang 7 item, dia meningkat menjadi 0,670 gitu. Bahkan yang based on standardized item jadinya 0,683. Dimana n itemsnya memang jadi cuma 3 gitu. Nah, kita akan lihat sekarang item total statistiknya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya bahwa ini udah bagus-bagus angkanya. Kayak gitu, udah di atas 0,3 semua. Seperti itu. Maka ini sudah dianggap bagus gitu. Meskipun item yang bagus itu adalah item yang nggak gugur sebenarnya. Jadi kalau banyak gugurnya kayak gini contohnya, itu adalah justru itu adalah item yang buruk kayak gitu. Kenapa ya? Karena itemnya nggak bisa ngebedain orang yang memiliki pemahaman COVID yang tinggi atau yang rendah, nggak bisa ngebedain orang yang memiliki dukungan sosial yang tinggi atau yang rendah, nggak bisa membedakan orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi atau yang rendah, seperti itu. Makanya dia jadinya gugur kayak gitu. Ini nanti bakalan muncul sih kalau di ujian lisan, pasti saya tanyain apa itu diskriminasi item dan seterusnya gitu. Nah, kalau sudah selesai, ini berarti sudah selesai. Nanti teman-teman bisa mengkopas si hasil ininya. Jadi yang nanti dilampirkan itu cukup yang item total statistik sama yang ininya aja. Ini sama ini. Jadi ini sama yang item total correlation. Ini caranya bisa dipindah ke Word. Caranya adalah ini diklik, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita copy spesial bisa, atau kita ekspor juga bisa. Tapi kita copy aja yang gampang, terus nanti teman-teman langsung di kopas ke Word gitu bisa. Terus nanti diedit di Word nanti juga bisa seperti itu. Gitu teman-teman, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua yang mau saya jelaskan adalah, jadi kan kalian kan punya aspek-aspek tuh ya. Nah, silahkan sekarang dicek apakah ada satu aspek yang itemnya gugur semua. Kalau ada satu aspek yang itemnya gugur semua, berarti kalau dalam penelitian skripsi nih ya, itu kalian harus mengulang tryout kayak gitu. Kenapa? Karena ya satu item, satu aspek tuh gugur semua gitu. Ibaratnya ada satu komponen penilaian yang nanti tidak ada kan, seperti itu gitu. Jadi jangan sampai diusahain buat satu aspek tidak gugur semuanya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari tutorial analisis item. Nanti kita bisa diskusi di grup. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.